Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Hadi Saputra. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian akhir semester. Yang pertama soalnya yaitu bagaimana perkembangan teknologi komputer pada saat ini, khususnya di sektor perbankan. Menurut saya perkembangan teknologi informasi saat ini adalah menjadi satu aspek atau sektor utama untuk menunjang kemajuan teknologi digital yang ada di perbankan. Dari pandangan saya membagi dua hal dalam perkembangan teknologi komputer ini. Yang pertama saya bagi tentang perkembangan bagi pihak bank, terutama dalam pengolahan data nasabah. Data nasabah pada bank saat ini menggunakan data center atau data terpusat, sehingga data-data ini dapat diakses melalui cabang-cabang sesama bank ataupun dengan bank lainnya. Untuk saat ini, terutama bank yang saya gunakan yaitu contohnya Bank Permata, ini sudah tidak menggunakan buku tabungan lagi. Nah, ini digantikan dengan e-statement yang dikirimkan melalui email. Nah, yang kedua, manfaat bagi nasabah itu sendiri. Hampir seluruh bank di Indonesia telah memanfaatkan teknologi layanan internet. Nah, mereka mengeluarkan aplikasi seperti mobile banking dan juga internet banking. Nah, ini tentunya memudahkan nasabah untuk mengakses suatu informasi, karena di dalamnya terdapat layanan yaitu seperti rekening giro, tabungan, cek saldo, deposito, informasi mutasi, dan juga kita bisa transfer antar bank. Kita juga bisa melakukan pembelian pulsa, layanan informasi pembayaran listrik, dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu ketika saudara menggunakan fasilitas internet pada perbankan, apakah saudara memperhatikan terlebih dahulu dampak positif dan negatifnya? Ya, tentunya sudah diperhatikan ya bagaimana dampak positif dan negatifnya. Seperti yang saya jelaskan pada pertanyaan nomor 1. Pertama, bank saat ini menyediakan aplikasi yang memanfaatkan internet, aplikasi mobile banking dan internet banking. Saya sendiri cenderung memilih aplikasi mobile banking karena untuk transaksinya lebih mudah, keamanan data juga lebih terjamin, dan juga jika internet banking itu lebih rawan terhadap kejahatan online seperti phishing, malware, dan virus-virus sebagainya. Teknik-teknik seperti ini sering digunakan oleh para cybercrime, yaitu bisa melakukan pencurian data dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 3, yaitu kejahatan di dunia perbankan saat ini sudah banyak jenisnya. Nah, silakan saudara jelaskan jenis-jenis dari kejahatan dari perbankan. Jenis-jenis kejahatan yang saya ketahui yaitu adalah pertama itu skimming. Nah, skimming ini adalah kejahatan dengan menggunakan informasi dalam pita mengetik yang terdapat pada kartu debit, maupun auto teller machine atau yang disingkat ATM secara digital. Skimming adalah pencurian data nasabah melalui kartu ATM, mencuri informasi PIN, nomor telepon punya nasabah. Yang kedua yaitu adalah phishing, metode yang digunakan hacker untuk mencuri password melalui target menggunakan fake form, yaitu form palsu ya pada saat login di web seperti internet banking. Nah, yang ketiga ya ini adalah serangan virus atau malware. Malware ini singkatan dari malicious software, yang artinya software yang tidak diinginkan dalam sistem komputer. Nah, ini dapat merusak sistem komputer yang ada di dalamnya, karena malware ini adalah bentuknya suatu virus. Nah, yang nomor 4 yaitu soalnya adalah jelaskan yang saudara pahami mengenai diskusi kelompok nomor 2, 6, dan 1. Yang pertama, kelompok 2 telah menjelaskan kemarin itu adalah uang. Nah, uang ini yang saya pahami adalah alat tukar yang sah. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau yang disebut medium of change, dan juga satuan hitung yaitu unit of account. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah alat penyimpanan nilai atau valuta. Nah, tentunya uang juga memiliki syarat sebagai alat tukar, yaitu yang pertama, uang harus diterima secara umum. Yang kedua,
untuk memenuhi kriteria poin 1, benda tersebut harus bernilai tinggi. Nah, setidaknya dijamin oleh pemerintah. Yang ketiga, terbuat dari bahan yang bisa tahan lama. Yang keempat itu kualitasnya sama. Yang kelima, jumlah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat uang tersebut. Nah, selanjutnya itu tidak gampang dipalsukan dan juga sangat mudah dibawa atau fleksibel. Nah, yang selanjutnya itu mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Nah, yang terakhir yaitu mempunyai cenderung stabil dalam kurun waktu tertentu. Nah, uang ini juga ada jenisnya. Yang pertama yaitu ada uang kartal. Uang kartal ini adalah alat tukar yang sah dan wajib dipakai oleh masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi jual beli sehari-hari, atau yang disebut dengan common money. Nah, yang kedua adalah jenis uang giral. Nah, uang giral ini adalah uang yang dipunyai masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito. Nah, yang bisa ditarik sesuai kebutuhan. Contohnya seperti cek pada rekening. Nah, untuk kelompok yang selanjutnya yaitu adalah kelompok nomor 6, itu telah membahas tentang bank. Pengertian bank adalah lembaga atau instansi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat. Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, bank menjadi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan negara. Nah, peran dan fungsi bank juga sudah diatur dalam peraturan undang-undang. Nah, yang selanjutnya itu adalah Bank Indonesia. Ini pembahasan dari kelompok tersebut, Bank Indonesia. Pengertian dari Bank Indonesia itu menurut undang-undang atau BI adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia, didirikan pada tahun 1953 dengan mengubah status Djavas Bank atau NF yang dinasionaliskan di tahun 1951. Bank Sentral Indonesia memiliki dasar hukum dari pendirian BI, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11/1953. Nah, yang selanjutnya ini soal yang terakhir tentang mekanisme perhitungan bagi hasil menurut kami Islam, ya ini syariah ya. Nah, yang nomor 5 ini adalah pertanyaan tentang pembagian hasil bank syariah. Nah, ya, di dalam bank syariah ini tentunya memiliki mekanisme yang menurut ekonomi Islam. Ada dua macam. Yang pertama itu ada profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Nah, yang kedua ini ada revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha yang dikurangi biaya personal alias pendapatan kotornya. Nah, perbankan syariah ini melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang telah dijalankan oleh pihak bank. Nah, besaran keuntungan untuk pihak bank dan nasabah ini sudah diputuskan ketika akad tanda tangan. Jadi tidak ada bingung dan cekcok antara bisnis dan juga nasabah setelah usaha ini dijalankan. Dan menjalankan aktivitasnya, perbankan syariah ini memiliki 3 macam akad. Dan yang paling penting, memiliki akad atau dalam bahasanya itu perjanjian. Nah, yang pertama itu adanya akad mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara nasabah dan bank, di mana nasabah akan memberikan modal usaha sementara pihak bank menyelenggarakan atau yang melakukan investasi atau usaha. Itu adalah akad mudharabah. Yang kedua ada akad musyarakah. Nah, ini merupakan perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, baik bank ataupun pihak yang terlibat sama-sama mengeluarkan modal dan porsi yang sama dan menanggung resiko secara bersamaan. Nah, intinya adalah bagaimana pemodalan, biaya, rugi dan untungnya ini ditanggung secara bersamaan. Yang terakhir itu ada prinsip akad. Prinsip akad ini berdasarkan aktivitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan untuk bank syariah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, bank membeli tanah dengan seharga 100 juta dan akan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi, yaitu seharga 120 juta kepada pembelinya. Nah, baik bank dan pembelinya
sama-sama setuju dengan jual beli ini, dengan tambahan keuntungan yang didapatkan oleh pihak abang, yaitu sebesar 20 juta. Baik, terima kasih. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan dalam video ini dalam soal ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.